Gimana saya ngomongnya? Ngomong saja, silakan. Anda boleh menggunakan berbagai macam bahasa di sini. Bisa bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Tapi saya tidak mengerti bahasa Arab. Jadi Anda perlu menerjemahkannya. Silakan Anda gunakan bahasa yang Anda nyaman saja. Boleh tanya apa aja? Boleh tanya apa aja? Sama baju kita. Sama. Janjun gua tadi. Kan sengaja. Apa yang menyebabkan baju kita ini sama lah? Mungkin karena sama-sama orang Indonesia. Nah, bisa jadi. Kayak apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Ya walaupun masih ada sedikit kurang baiknya. Ada kurang baiknya juga lah. Berarti baik aja toh. Baik. Intinya masih terbanyak yang baik. Apa itu suara pentol kah? Pina lain rambutnya aku lihat nih. Ada kayak tulisan-tulisannya, tulisan tuh 77. Apa lihatku tuh? Iyalah tuh 77 lah. Oh iya ini. Tadi habis cukuran Di mana Bu Cokor? di tempat itu tamu undang kemarin yang di sini. Oh, yang kemarin. Yang rambut gondrong kemarin. Iya, ya. Oh, iya yang di PAL 25. Ya betul. Kenapa jadi ada tulisan 77-nya tuh? 77 ini melambangkan Indonesia merdeka 77 tahun. Oh, iya bujur. Ada maksud lain nggak selain dari itu? Maksud lain? Apakah hanya untuk kemerdekaan 77 tahun? Atau ada maksud lain? Ada maksud lain. Ini melambangkan ekspresi kita untuk merasakan kemerdekaan itu seperti apa. Nah, oh iya. Apa Anda memperhatikan ini? Beda. Ya beda, kiri dan kanan beda ya. Yang sebelah kanan lebih tipis dan yang sebelah kiri lebih tebal. Mengapa begitu? Ini kenapa tebal sebelah? Karena saya merasa sudah merdeka secara administrasi dan bebas dari bebas dari penjajah. Ya, dari penjajahan. Sudah merdeka, tidak ada lagi penjajahan. Tapi masih kurang. Kurangnya di mana? Katakan saja. Indonesia yang saya rasakan merdeka seperti tadi, tapi kurangnya di secara ekonominya kurang. Kita betul merdeka secara administrasi kenegaraan dan lain-lain. Iya. Tapi secara ekonomi kita masih dijajah rasanya. Oh iya. Lalu apakah ada harapan atau solusi menurut pendapat Anda? Menurut pemikiran Anda, apakah Anda memiliki solusi atau memiliki harapan? Kalau harapan, Indonesia kan dikenal sebagai negara agraris dulunya. Oh iya, kalau sekarang? Kalau sekarang ya mungkin itu hanya nama. Berarti gelar saja. Mungkin tinggal kenangan. Ya, kan bisa terbukti dari Indonesia salah satu negara terbesar petani sawitnya kan. Iya. Tapi minyak goreng sangat mahal. Iya. Berarti Indonesia salah satunya ya? Iya. Iya. Betul. Kan bingung. Iya. Bingung kan. Punya kebun kelapa sawit yang begitu banyak, tapi minyak gorengnya mahal. Iya, saya juga bingung. Terus apa harapan Anda? Ya harapannya sebanding lah antara harga sawit dan harga minyak goreng itu. Iya. Di tingkat petani saya lihat harga sawit itu di bawah 1.000.
per Oh. kilo Wah, murah sekali ya untuk saat ini. saat ini. Ya, Oh, ya mungkin ada di sebagian wilayah yang 1.100 gitu, iya. tapi rata-rata di bawah 1.000. Kalau saya boleh tahu Anda mendapatkan informasi ini dari mana? Oh, saya suka lihat berita di TV dan media sosial Siap. lainnya. Oh iya iya. Bagus itu. Teruskan saja. Itu sangat berguna untuk menambah wawasan Anda. Apakah istri Anda menyukai model rambut yang seperti saat ini? Oh, ini istri saya belum lihat, Oh, berarti istri Anda belum tahu ya? belum tahu, Mungkin dia senang atau marah, Anda belum tahu. belum tahu saya. Ya, semoga saja dia senang. Ini masih saya rahasiakan. Saya lupa memperkenalkan Anda. Kalau begitu Anda saja yang memperkenalkan diri Anda. Oh. Nama saya Musa Salam, Ya, usia sebutkan saja. di bawah 30 tahun. Oh, bagus. Masih muda kan? Mudah sekali. Ya, kurang lebih saya juga muda. Saya berprofesi sebagai petani. Petani muda Indonesia. Ya, petani muda Indonesia. Sejak kapan Anda menjadi petani? Sejak berhenti sekolah atau lulus sekolah Oh iya. Kalau saya boleh tahu itu tahun berapa? tahun 2011. Sekarang 2022. Berapa tahun itu? Silahkan Anda menghitung sendiri. Saya tidak pandai menghitung. Saya perlu bantuan Anda untuk menghitung. Hai kru, berapa? Cukup lama. Ya, cukup lama. Dia bilang cukup lama. Mungkin kurang lebih 11 tahun lah. Ya, bisa dibilang begitu. Oh ya, saya lupa mengucapkan selamat. Anda baru saja menikah. Ya. Selamat. Tepuk Terima tangan kasih, dulu. terima kasih. Bagaimana rasanya setelah menikah ini? Apakah hidup Anda menjadi lebih baik atau Anda menemukan masalah-masalah baru di dalam hidup Anda? Ya, saya merasa sangat senang, sangat bahagia dengan pernikahan saya yang masih belum setahun lagi. Iya, ya masih baru lah. Masih baru. Senangnya itu seperti apa? Apakah karena tidur ada yang menemani? Ya, itu salah satunya. Atau masakan istri enak sekali? Itu sangat-sangat nikmat. Nikmat sekali. Apakah Anda istri Anda apakah sudah hamil? Ya, alhamdulillah sudah hamil. Sudah hamil, bagus. Anda berhasil. Sekarang Anda sibuk apa? Ya, seperti biasa sibuk di pertanian. Oh ya ya. Kalau Anda bagaimana? Apa selain sibuk YouTube ini, sibuk apa lagi? Sibuk belajar. Saya selain jadi YouTuber, saya terus belajar setiap hari. Saya sebisa mungkin untuk meluangkan waktu, walaupun hanya 1 jam untuk belajar. Jadi saya terus meningkatkan wawasan saya sedikit demi sedikit, agar pengetahuan saya bertambah. Dari berbagai bidang, ya khususnya untuk masalah YouTube lah yang saya perdalam untuk saat ini. Wah, Anda sangat rajin untuk belajar ya. Ya, karena itu kalau saya tidak salah itu saya pernah mendengar seseorang berkata atau tuan guru atau siapa katanya menuntut ilmu itu dari ayunan hingga liang lahat. Apakah benar seperti itu? Iya, betul itu. Nah, Kita memang harus selalu belajar. itulah yang membuat saya semangat untuk belajar. Karena zaman itu selalu berubah Iya, dan teknologi selalu ada yang baru. Jadi Iya. kita harus selalu belajar. iya. Kalau Anda haus, silakan Anda minum. Oh, Wah, mana ini sedotannya sedotannya? hilang. Sedotannya entah kemana ini. Maaf pemirsa, saya mencari sedotan dulu. Aduh, mana ini sedotannya jatuh ini? Di mana ya? Oh, ini dia. Jatuh ke bawah pemirsa. Saya tidak pernah bingung mengapa jatuhnya ke bawah. Ini silahkan.
Oke, Mungkin karena gravitasi jadi jatuh ke bawah. minum dulu. Sebentar saja. Oh ya, tidak terasa ya sudah 77 tahun merdeka kita ini. Ah, bukan tidak terasa ya. Sangat terasa. Sangat terasa. Menurut pengamatan Anda, walaupun Anda bukan seorang pengamat ya, apakah keadilan sosial di Indonesia ini sudah adil menurut Anda atau belum? Menurut saya Ini menurut Anda ya, Ya, bukan ya. menurut saya ya. menurut saya Silahkan menurut saja. saya itu keadilan itu untuk sebagian orang mungkin ya adil. Iya, iya. Mungkin sebagian ada yang merasa adil. Iya. Bagaimana dengan Anda? Saya juga merasa adil untuk beberapa hal, Beberapa aspek ya. beberapa aspek. Tapi untuk beberapa lainnya tidak. Sebutkan yang tidak adilnya. Karena saya Salah satunya saja. Ya, karena saya di bidang pertanian, saya kerja di pertanian, jadi saya akan bilang di hal pertanian. Ya, mungkin ada keluh kesah di dalam hal pertanian. Apakah itu karena pupuk mahal atau harga padi murah atau yang lainnya? Ya, seperti Anda bilang tadi, harga pupuk mahal, sedangkan harga padi ketika dijual di musim panen Murah ya? murah. Beda sekali ketika 1 bulan atau 2 bulan setelah musim panen. Iya, kalau bisa ya saat musim panen ya, yang mahal itu ya. Ya, stabil lah. Ya, saya berharap juga begitu. Kasihan juga melihat. Soalnya harga panen waktu panen itu misalnya kan di sini kan dihitungannya per black atau per liter. Iya, iya, iya. Itu misalnya dijual per black 50, musim panen setelah musim panen 2 bulan atau 3 bulan. 3 bulan itu bisa mencapai 80. Jauh sekali bedanya. Jauh sekali. Ya, jauh sekali bedanya. Apakah ini permainan apa itu namanya? Tengkulak? Ya bisa jadi begitu. Atau memang harganya memang murah? Dari yang saya lihat ini juga berpengaruh dari aturan pemerintah yang menetapkan harga beras. Kan ada itu peraturannya. Iya. Saya kurang mengerti masalah beras. Kan dari situ untuk pemain-pemain dari pengepul padi tadi, sebut saja pengepul. oknum lah. Iya, oknum lah. Jangan semua itu, kan ada yang Ya, betul-betul sebagian lah. Kan situ ada oknum-oknum yang suka bermain. Ya. Di setiap aspek kehidupan selalu ada yang bermain. Sampai percintaan juga ada yang bermain. Silahkan lanjutkan. Jadi saya juga bingung kenapa harga padi di waktu musim panen dan 1 bulan atau 2 bulan setelahnya itu sangat jauh berbeda. Dan tadi dari aspek aturan pemerintah kan juga ada tadi mengatur harga minimal beras kan tadi untuk yang medium. Iya. Dan seperti itu. Jadi gimana saya ngomongnya? Ngomong saja, silakan. Anda boleh menggunakan berbagai macam bahasa di sini. Bisa bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Tapi saya tidak mengerti bahasa Arab. Jadi Anda perlu menerjemahkannya. Silakan Anda gunakan bahasa yang Anda nyaman saja. Kalau Anda haus, minum dulu. Alhamdulillah. Atau jika Anda sudah merasa cukup, bisa kita alihkan pembicaraan ke hal lain.
Kalau Anda masih merasa belum puas, silakan lanjutkan. Oh, di sini tidak ada paksaan. Oke? Saya bingung karena kan ada aturan pemerintah yang katanya kalau ada oknum-oknum yang mempermainkan harga itu kan Ya, bisa dijerat hukum. ya. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang seperti itu, tidak Eh. dijerat hukum, masih bebas. Mungkin menurut sudut pandang saya ya, mungkin karena tidak ada yang melaporkan. Ya kan? Ya mungkin juga. Mungkin Ya. tidak ada yang berani melaporkan atau masyarakat diam saja, jadi yang bermain tetap bisa bermain. Tapi menurut pandang saya itu mungkin juga ada oknum-oknum dari pemerintah atau yang petugas yang berwenang lah, yang bekerja sama dengan oknum-oknum pengepul tadi. Ya. Sehingga kalau ada yang warga yang melapor, didiamkan saja, tidak direspon. Jadi kelama-lamaannya petani dan yang lainnya jadi malas untuk melapor. Oh iya. Akhirnya ya seperti mungkin bisa dibilang putus harapan lah ya, Iya, putus seperti asa itulah lah ya. mungkin. Karena sering diabaikan mungkin. Ya, saya di sini mungkin mewakili lah perasaan para petani seperti itu. Iya, bagus. Anda bagus sekali. Saya minum lagi. Iya. Kalau pupuk bagaimana saat ini? Apakah di tahun ini Anda mendapatkan pupuk? Ya, untuk saat ini saya cuma beli pupuk sedikit. Mengapa begitu? Karena padinya terserang penyakit. Wow. Mengapa? Karena faktor cuaca juga yang sering hujan. Oh, apakah saya mengira padinya tidak pakai masker. Maksudnya masker alami. Masker apalah itu namanya. Berarti itu ada penyakit ya? Nah, ada penyakit. Oh, Jadi hanya sebagian saja yang saya pupuk. Yang kena penyakit lainnya tidak bisa saya selamatkan, jadi tidak saya pupuk. jadi biarlah dia tetap sakit ya? Iya. Ya. Jadi yang belum terserang penyakit bisa saya selamatkan, ya itu saja yang saya Yang pupuk. sudah terkena ya diisolasi lah Ya. Isolasi mandiri. kalau manusia ya diisolasi lah ya. Kalau padi ya bagaimana cara isolasinya? Kan nancep di tanah. Iya. Ya. Kalau manusia kan sakit ada vaksin. Hewan juga ada vaksin. Kalau padi ini apakah ada vaksinnya juga? Ada, namanya bakterisida. Oh, Anda tahu ya? Iya, saya kan petani. Mengapa saya tidak tahu? Mungkin Anda harus belajar lagi. Oh iya ya, saya kan tidak belajar masalah pertanian. Saya kan lebih suka belajar tentang digital, teknologi digital. Nah, mungkin nanti saya sedikit-sedikit membaca tentang pertanian. Ya, Anda harus belajar bagaimana pertanian itu dan bagaimana susahnya jadi petani itu. Iya, susah memang. Dan prosesnya juga panjang. Kalau saya boleh tahu padi jenis apa yang Anda tanam? Saya tanam jenis kanduko. Kanduko. Oh, itu padi lokal ya? Padi lokal, jenis premium itu. Wow. Mahal mungkin ya? Ya, kalau untuk saat ini karena padinya banyak terserang penyakit dan terancam gagal panen. Jadi harga saat ini melambung. 110 per black. Iya. Melambung tinggi ya. Satu black itu 21 liter. 21 liter itu yang sudah kering ya? Ya, sudah kering siap giling. Oh iya. Harganya sudah kurang lebih 100 ribuan lah. Ya, 110. 110. Itu kan karena penyakit. Iya, kalau padinya normal-normal saja harganya murah sekali ya. Iya. Untuk jenis yang premium seperti kanduko itu biasanya normal di musim panen sekitar 70. 70.
Berarti ya kurang lebih 32% lah naiknya lah. Ya. Ya, Ya, tapi kan belum tahu seperti apa nanti 1 bulan atau 2 bulan setelahnya, oh iya ya. Siapa yang tahu ya apa yang akan terjadi di masa mendatang. atau pemerintah mendatangkan impor dari Cina atau impor dari negara-negara lain. Iya ya. Kan kalau impor bisa jadi anjlok lagi harganya. Iya ya, betul. Jadi mungkin Anda berharap semoga tidak ada impor ya. Iya. Ya kalau impor ya sedikit lah. Jangan Jangan banyak banyak-banyak. seperti biasanya. Iya. Oh, saya deg-degan kali ini karena ini ada nyebut-nyebut pemerintah ini. Tapi Ya tidak apalah. kita dengarkan saja pendapat masyarakat ini. Kan kita tidak menjelek-jelekan pemerintah. Iya, Cuma hanya kita menyampaikan pendapat saja. iya, hanya menyampaikan pendapat dan harapan. Harapan. Ya. Iya. Wow, kenapa cahaya kita ini meredup ya? Nah, cuacanya Eh, mulai terasa dingin ini. Apa hanya nak mau hujan? Bolehkah Anda mencolokkan lampu yang ada di belakang? Bisa Anda memutar lewat belakang. Lewat pintu belakang. Silahkan saja ya, tolong ya. Oh, itu lampu, tolong dicolok. Saya punya banyak kru ya, walaupun tidak dibayar. Nah, Wow. mulai terasa dingin ini. Ini ya namanya studio di kampung ya. Sebenarnya ini bukan studio, ini cuma rumah ruang tamu ini sebenarnya. Ini ya tiba-tiba redup ini karena cuaca mendung. Di luar mendung ini. Ya kan ini kan sebenarnya musim kemarau. Tapi sering hujan tahun ini. Oh iya ya, baru sadar saya. Kok bisa ya musim kemarau mendung begini? Ya mungkin ini juga efek dari pemanasan global. Oh bisa Jadi jadi. sering terjadi hujan. Oh iya ya. Cuaca sedang tidak normal. Padahal tadi siang sekitar jam 12, jam 11 itu panas sekali. Tapi ya tiba-tiba mendung seperti ini. Kok cuaca ya cepat sekali berubah ya? Iya. Saya juga bingung. Nah, Selain menanam padi, apakah Anda menanam tanaman lainnya juga? ya biasanya sayur-sayuran seperti pare, kacang. Oh, Anda rajin sekali ya? Iya. Ya petani harus seperti itu. Iya. Oh, Kalau tidak kita tidak bisa bertahan di musim-musim sulit seperti ini. iya benar-benar. Ada benarnya. Oh, bukan ada benarnya, benar sekali. Apa ya? Mungkin Anda bisa memberikan ide untuk saya mempertanyakan sesuatu. Saya ini sepertinya kehabisan pertanyaan ini. Saya ngeblank ini, jujur saya ngeblank ini karena bintang tamu saya kali ini jujur apa ya? Saya agak grogi nih karena bintang tamu saya kali ini adalah saudara saya sendiri. Dia adalah saudara sendiri, jadi saya agak grogi nih. Menurut Anda apa yang harusnya saya tanyakan kepada Anda? Saya juga bingung kalau seperti itu. Kalau begitu kita minum saja dulu. Minum saja dulu ya. Semoga ide-ide cemerlang muncul di kepala setelah minum ini. Kita ngomong yang santai dulu lah. Ini kan istri kamu ini hamil kan? Iya, hamil 3 bulan. 3 bulan ya. Apakah kamu sudah menyiapkan nama untuk nama anakmu jika sudah lahir nanti? Untuk saat ini belum disiapkan. Mungkin di Bulan. 9 mungkin. Oh ya, sudah mendekati hari kelahiran ya. Iya. Mengapa tidak disiapkan dari sekarang? Kan bisa dari sekarang. Ya pengennya di akhir-akhir saja. Padahal kalau dari sekarang kan lebih baik kalau menurut saya sih. Kalau saya sebelum melakukan hubungan untuk proses memiliki anak itu saya sudah apa itu namanya?
memberikan nama untuk anak saya. Namanya saya sudah bikin lebih dulu. Supaya saat dia lahir dia tidak kebingungan lagi. Dia itu nanti disebut apa karena dia sudah memiliki nama. Ya, kalau saya nanti dulu. Saya pengennya nanti, dan istri saya juga pengennya nanti. Jadi Oh, kami untuk rencana akan memberikan nama itu mungkin sekitar di bulan ke-9 lah. bulan ke-9. Oh ya. Eh, baiklah kalau begitu. Saya tidak akan membahas tentang itu lagi karena itu hak Anda. Aduh, ketal saya sedikit. Saya akan bertanya sama Anda lagi. Oke, silahkan. Saya sejujurnya senang ditanya. Karena kita mendekati ulang tahun kemerdekaan yang ke-77, jadi saya akan bertanya tentang kemerdekaan juga. Oke. Apakah Anda merasa kemerdekaan 77 ini sangat terasa? Kalau saya merasa ya merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mungkin orang menilai saya belum terlalu merdeka, tapi saya sendiri merasa sangat merdeka. Banyak orang yang belum merasa merdeka, saya bersyukur saya merasa merdeka. Karena saya merasakan banyak kemudahan di saat-saat ini. Di hari-hari ini saya merasakan dari tahun ke tahun banyak sekali perubahan yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia ini. Saya merasa banyak sekali perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik. Misalnya saja jalan kita di ini saja ya, jalan di kecamatan kita ini Anjer Muara. Ya. Saya merasa jalan kita di kecamatan Anjer Muara ini bagus sekali. Itu jalan raya mulus, tidak ada lubang sedikit pun. Walaupun jalan desanya ya sedikit berubah lah. Nah, itu ya disimpan saja lah. Saya tetap bersyukur walaupun jalan di desa saya ada sedikit lubangnya, tapi kan lebar jalan di kampung saya ini. Kampung kita lah. Ini kan kampung kita, milik kita bersama. Saya berharap di tahun-tahun mendatang jalan di desa juga menjadi lebih baik. Seperti desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Anjir Muara. Lalu bagaimana dengan kebebasan berekspresi di medsos? Menurut saya cukup bebas. Kan banyak yang disomasi gitu. Oh, itu memang dia tidak pandai menyusun kata-kata saja, mungkin terlalu banyak menyinggung orang. Mungkin dia ada menyinggung oknum-oknum tertentu lah. Ya, kita sih bisa mungkin menghindari itulah. Iya, kita harus menjaga perasaan oknum-oknum itulah. Karena kalau berurusan dengan hukum, kita rasanya orang yang di bawah ini agak sulit ya. Iya, Karena walaupun kita kurang mengerti. iya iya benar, kita tidak mengerti karena kita orang kampung. Tapi kita merdeka. Tapi kita merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Seperti itu lagunya. Saya tahu dari lagu. Itu lagunya. Ngomong-ngomong ini ada seperti gerimis ya di itu atap rumah saya ada kletek-kletek sedikit. Mungkin kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini karena cuacanya mendung ini, gerimis sudah. Sebelum acara ini ditutup, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada para pemirsa atau para penonton yang Ya. menonton tayangan ini. Silakan. Saya ada kata-kata yang ingin saya sampaikan. Apakah itu? Sampaikan Ya, saja. seperti ini. Hidup adalah sebuah pilihan. Iya, bagus. Terus lanjutkan. Tapi hidup bukan tentang memilih, bukan tentang seberapa bagus pilihan. Iya, Hidup tentang pertanggungjawaban atas pilihan yang kita ambil atau atas
perkataan kita dan lain-lain lah. Supaya penonton lebih jelas mendengarnya, lebih memahami apa yang Anda sampaikan, tolong bicara lebih dekat kepada mikrofon dan diulangi sekali lagi. Ulangi ya. Silahkan diulangi. Hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Ya. Teruskan. Tetapi hidup bukan untuk memilih. Tetapi hidup bukan untuk memilih. Bukan tentang seberapa bagus sebuah pilihan. Bukan tentang seberapa bagus sebuah pilihan. Hidup adalah tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan sebuah pilihan itu. Hidup adalah bagaimana tentang mempertanggungjawabkan sebuah pilihan itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau yang kita lakukan lah. Atau yang kita lakukan. Begitu beliau katakan. Jadi supaya lebih jelasnya silahkan diulang-ulang sendiri, diulang-ulang sendiri, oke? Ya, Anda bisa renungkan sendiri kata-kata itu. Oke, karena ini kurang lebih setengah jam sudah, jadi kita tutup saja. Cuaca tidak memungkinkan lagi, sudah gerimis di atap rumah saya ini. Oh tidak, padahal saya ingin berbicara panjang lebar dengan Anda, tapi cuaca tidak mendukung. Ya, mungkin lain kali kita. Terima kasih sudah hadir di tempat saya ini alias tempat saudaramu sendiri. Ya, sebenarnya saya bukan orang yang sering di depan kamera. Jadi saya agak gugup. Saya merasa ini suatu kehormatan Anda bisa hadir di sini karena saya tahu Anda jarang sekali muncul di depan kamera. Ini sungguh luar biasa. Suatu kehormatan ini. Ya, karena ini mendekati momen kemerdekaan, hari merayakan kemerdekaan, jadi saya beranikan untuk tampil. Iya, terima kasih. Luar biasa. Salaman dulu. Kita jarang salaman. Oke, pemirsa, sampai jumpa. Semoga ada bintang tamu yang kelima. Tunggu saja siapa hadiah. Cuaca sudah tidak mendukung lagi. Langit semakin gelap. Oke, matikan saja kameranya. Sampai jumpa. Boleh tanya apa aja? Boleh tanya apa aja?